Permisi Mbak. Selamat pagi Bu Maya. Perkenalkan saya Asmi, petugas puskesmas yang mencoba pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu Maya? Pagi Mbak, saya lemas, agak sedikit pusing, dan sering buang air kecil pada malam hari. Terima kasih sudah datang Ibu. Saya sudah menerima rujukan dari dokter untuk melakukan konseling karena ada keluhan seperti buang air kecil, terus sering haus dan juga lemas ya Ibu. Iya Mbak, kata dokter saya kemungkinan ada diabetes, tapi saya belum begitu memahaminya. Baik Ibu, hari ini kita akan berbincang santai tentang pengertian diabetes dan juga tanda dan gejalanya. Tujuannya yaitu agar Ibu memahami kondisi kesehatan Ibu yaitu pertama kita bisa mulai dari pengertian diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronik menahun yang disebabkan karena pankreas tidak bisa memproduksi cukup insulin atau tidak bisa menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi diabetes. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, suatu proses autoimun yang dapat menyerang semua usia tetapi lebih sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya yaitu ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe ini sering terjadi pada usia di atas 40 tahun, namun bisa terjadi di usia muda. Diabetes ini yang sedang dialami oleh ibu ya ibu. Kondisi ini biasanya ditandai dengan resistensi insulin yang disertai dengan defisiensi insulin relatif. Yang ketiga yaitu ada diabetes mellitus tipe lain. Biasanya yaitu memiliki penyebab yang sangat bervariasi seperti malnutrisi, efek genetik, fungsi sel beta, dan atau kerja insulin. Yang keempat yaitu ada diabetes mellitus gestasional, hiperglikemia dengan nilai glukosa darah di atas normal tetapi di bawah diagnostik diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama yaitu sering buang air kecil atau poliurin yang sedang dialami oleh ibu ya. Biasanya yaitu kadar gula yang tinggi dikeluarkan melalui ginjal bersamaan dengan air atau cairan tubuh sehingga buang air kecil menjadi banyak. Yang kedua ada haus dan banyak minum atau polidipsi. Cairan dalam tubuh berkurang banyak akibat dari banyaknya urin yang dikeluarkan sehingga tubuh membutuhkan asupan lebih banyak. Selanjutnya ada lelah atau fatigue. Karena kadar glukosa dalam sel atau jaringan menurun sehingga menimbulkan rasa lelah, dan juga ini yang menyebabkan ibu menjadi lemas. Yang keempat yaitu ada rasa lelah, pusing, keringat dingin, dan susah berkonsentrasi. Biasanya disebabkan oleh kadar gula darah yang rendah. Selanjutnya yaitu yang kelima ada meningkatnya rasa lapar atau polifagia. Penderita akan sering merasa lapar karena sel dalam tubuh kekurangan bahan bakar dan menyebabkan meningkatnya nafsu makan. Yang keenam yaitu ada meningkatnya berat badan. Peningkatan berat badan dapat terjadi karena adanya gangguan metabolisme karbohidrat sebagai akibat dari hormon lain yang terganggu. Yang ketujuh ada gangguan mata, terjadi perubahan cairan dalam lensa mata menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan. Yang selanjutnya itu ada faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama ada obesitas atau gemukan. Sebanyak 8 dari 10 orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 mengalami obesitas. Kondisi ini disebabkan oleh jaringan lemak yang berlebihan serta jaringan tubuh dan otot akan mengalami resisten terhadap kerja insulin. Yang kedua yaitu ada hipertensi. Hipertensi juga dapat menyebabkan resistensi insulin yang dapat mengakibatkan terjadinya
hiperinsulinemia atau kelebihan kadar insulin. Yang ketiga, riwayat diabetes mellitus pada keluarga. Nah, sebelumnya apakah ada yang menderita diabetes? Tidak ada, Mbak. Dan biasanya faktor ini adalah pembawa informasi mengenai sifat yang ada di dalam kromosom yang dapat mempengaruhi perilaku. Yang keempat ada dyslipidemia, adalah keadaan tubuh dengan kadar lemak yang meningkat dalam darah. Yang kelima yaitu ada bertambah usia. Semakin bertambahnya usia, maka sistem tubuh akan mengalami penurunan. Bertambahnya usia dapat menyebabkan resistensi insulin sehingga kadar glukosa darah tidak stabil. Yang keenam yaitu ada riwayat persalinan. Berdasarkan Kemenkes, ibu yang mempunyai riwayat melahirkan bayi makronesia merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes mellitus yang tidak dapat dimodifikasi. Yang ketujuh yaitu ada alkohol dan rokok. Beberapa gaya hidup berkaitan dengan meningkatnya frekuensi diabetes mellitus tipe 2. Salah satunya yaitu konsumsi alkohol dan rokok juga memiliki peran dalam meningkatkan diabetes mellitus tipe 2. Baik Ibu, ini sudah selesai ya tentang apa itu diabetes dan tanda gejala dan juga klasifikasi. Sebelumnya apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, saya akan bertanya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pemahaman Ibu, apa itu diabetes? Diabetes itu adalah naiknya kadar gula dalam tubuh. Oke. Terus selanjutnya ada klasifikasi diabetes itu ada banyak. Yang Ibu tahu ada berapa ya Ibu? Yang saya tahu ada dua, Mbak. Yang pertama diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Baik, untuk tanda dan gejalanya boleh disebutkan? Tanda dan gejalanya adanya sering rasa haus sama pusing. Oke, baik. Dan selanjutnya ada faktor risiko. Ibu boleh menyebutkan dua, ada apa aja? Yang pertama itu ada obesitas atau kegemukan, yang kedua usia. Baik Ibu, apakah Ibu sudah memahami semua yang tadi saya sudah jelaskan? Mbak. Baik Ibu, sebelum Ibu pulang, saya memiliki oleh-oleh ya Ibu. Ini bisa Ibu dibaca-baca di rumah agar Ibu lebih memahami lagi. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk data konseling hari ini. Ya Mbak, saya juga terima kasih ya Mbak. Saya permisi. Ya, terima kasih Mbak.